Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya dari kelompok 5. Di sini Muhammad Iqbal Burhanuddin akan menjelaskan tentang analisis cluster, bagian import, dan juga eksplorasi data. Pertama, kita mulai dari import dulu. Kita install menggunakan pip install. Ya, kemudian kita mulai eksplorasi datanya. Pertama, kita normalisasi data dan juga analisis distribusi variabel dengan kemudian akan divisualisasikan dengan PCA atau TSNI. Pertama kita import dulu pandas dan kita masukkan datanya. Ini hasil customers ya, ini hasil setelah di display. Kemudian kita normalize pakai standar scalar, lalu kita tampilkan di data frame. Ini hasilnya, lalu kita apply PCA dan TSNI-nya. Terus kita restore lagi di data frames baru masing-masing ya, ini yang PCA, ini yang TSNI. Kemudian terakhir kita visualisasikan pakai scatter plot, kita pakai matplotlib. Kemudian kita visualisasikan bahwa kalau PCA itu kebanyakan hanya satu cluster dan beberapa outlier di sini. Sedangkan untuk TSNI ada terbagi jadi dua cluster. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faizat Khairina dengan RP terakhir 101. Dan di sini saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu implementasi clustering. Oke, jadi di bagian ini kita akan menerapkan 3 algoritma yaitu k-means, hierarchical yang kemudian dibagi menjadi 2 lagi yaitu words dan juga complete linkage, dan yang terakhir ada juga DB-scan. Oke, jadi pertama-tama kita akan mengimport algoritma clustering yang dibutuhkan dan kita akan mengapply semua algoritma tersebut. Setelah di sini sampai di sini. Nah, jadi kenapa parameternya berbeda? Ada yang 2345 dan juga setengah 1,1,5. Ini tuh karena tiga algoritma tersebut ini kita menentukan parameternya itu sebagai jumlah clusternya. Sementara untuk DB-scan ini kita untuk jumlah kepadatannya, kemudian clusternya akan ditentukan oleh algoritma itu tersebut. Oke, jadi setelah kita mengimplementasikan ketiga algoritma tersebut, maka kita akan menyimpan hasilnya di kolom baru, yaitu dfscale. Oke, kemudian kita akan mendisplay dfscale tersebut dan mendapat hasil seperti ini. Bisa dilihat bahwa ini adalah hasil yang sudah diterapkan algoritma-algoritma clustering tersebut. Baik, mungkin untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karafi Khalid dengan RRP 5026241 dari kelas B, Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan bagian 3 dari cluster, yaitu evaluasi dan validasi cluster. Di mana disuruh di sini ada hitung metrik evaluasi seperti SSE, Silhouette, koefisien dan indeks dan entropy purity. Lalu dia minta ditampilkan symmetry matrixnya. Mungkin kita mulai dari apa sih kegunaan SSE, Silhouette, koefisien dan indeks dan entropy purity dan bagaimana cara mencarinya mungkin ya. Oke, kita mulai dari yang pertama itu adalah SSE dulu ya. Oke, SSE itu adalah di mana dia mengukur jumlah kuadrat jarak antar setiap titik data ke centroid cluster terdekatnya. Nilai SSE yang lebih rendah menunjukkan cluster yang lebih padat dan kompak. Metrik ini hanya relevan untuk k-means dan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya jumlah cluster, sehingga perlu diinterpretasikan bersama metrik lain. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa kalau jumlah cluster data bertambah, dia akan k-means-nya akan cenderung menurun. Terus dia itu mencarinya dengan cara jumlah kuadrat antara setiap titik data ke centroid cluster terdekatnya. Oke, kita lanjut ke Silhouette ya. Silhouette. Dan ini ya kode untuk SSE-nya di mana dia mengkalkulasikannya. Mungkin kita lanjut ke Silhouette ya. Silhouette itu dia mengukur seberapa mirip suatu objek dengan klaster sendiri atau kohesi dibandingkan dengan klaster tetangga atau separasi. Skornya berkisar antara min 1 hingga 1. Kalau 1 itu objek sangat cocok dengan klaster sendiri dan jauh dari klaster lain.
Lalu 0 itu objek berada di dekat batas antara dua klaster. Dan min 1 objek mungkin telah ditetapkan sebagai klaster yang salah atau klaster yang berbeda. Oke, kita lihat di sini jika klasternya tuh uh, lebih besar daripada satu dan tidak klaster dan tidak klaster tidak sama dengan 2 dan labelsnya juga tidak label 1 lalu noise-nya tuh labels. Dan kita lihat di sini ini kalkulasinya dimana kalau ini kalkulasinya dimana tadi yang ada 3 min 1 hingga 1 tadi. Dan mungkin kita lanjut saja ke yang ini ya, ke dan index. Dan index itu adalah mengukur rasio jarak antar klaster minimum dengan diameter klaster maksimum. Nilai dan indeks yang lebih tinggi menunjukkan klaster yang lebih padat dan terpisah jauh. Jadi cara menghitung dan indeks ini dia menggunakan rasio, dan ini kode untuk penghitungan untuk kalkulasinya. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah entropy or purity. Oke, di sini ya. Mungkin kita lanjut. Apa itu entropy dan or purity? Itu adalah matriks eksternal yang mengukur seberapa homogen klaster atau sama dalam hal kelas sebenarnya atau ground truth. Entropi mengukur ketidakmurnian klaster, sementara purity mengukur tingkat homogenitas kelas dalam setiap klaster. Berarti bisa dibilang purity ini mengukur tingkat kesamaan kelasnya dengan klasternya sendiri. Oke. Lalu kita lihat di sini ya, ini buat kalkulasinya, di mana kode buat kalkulasi entropy or purity. Lalu kita mungkin evaluasinya kita bisa dapatkan yaitu klaster yang dihasilkan tidak sepenuhnya terpisah dengan baik atau sangat kompak di ruang TSNE, sebagaimana ditunjukkan oleh skor Silhouette yang umumnya moderat hingga rendah. Terus algoritma K-means dan hierarchical work cenderung menghasilkan struktur klaster yang serupa. Lalu di B-scan menghasilkan partisi yang sangat berbeda, seringkali dengan banyak noise dan skor evaluasi yang lebih buruk dibandingkan dengan K-means atau hierarkial pada parameter yang dicoba. Lalu terdapat kegagalan dan indeks membatasi kemampuan untuk menganalisis pemisahan klaster lebih lanjut menggunakan metrik ini. Dari semua itu menyeratkan bahwa dataset mungkin memiliki struktur klaster yang kompleks atau tidak cocok secara ideal dengan asumsi dasar algoritma clustering yang digunakan setidaknya dengan parameter yang telah dieksplorasi. Dan mungkin untuk analisis lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yang dimana ini hasil similarity matrixnya ya, ini yang di just dengan run index ya. Ini hasilnya dari keempat metode tadi yang digunakan. Mungkin untuk bagian 4 mungkin lebih lengkapnya itu buat analisis dari hasil dari ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk bagian 4 akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Zaki Noval Basuki. Jadi di bagian keempat ini kita akan menganalisis hasil akhir setelah kita coba terapkan matriks-matriks tertentu yang sudah ditentukan kepada data-data yang sudah di-cluster berdasarkan parameter-parameter tertentu tadi. Jadi kita langsung lihat ke bawah saja. Jadi pertama kita melihat analisis dari Silhouette score-nya. Bisa dilihat dari di sini dari K-means dengan parameter yang tertentu, hierarchical work, hierarchical complete, bisa DB-scan. Nah itu juga kami mengaplikasikan similarity matrix atau adjusted run index sebagai rekomendasi untuk melihat seberapa mirip hubungan antar data ini. Bisa dilihat pada tabel-tabel ini. Ada beberapa not applicable yang disebabkan oleh pengaplikasian algoritma di B-scan, karena di B-scan itu tidak mampu untuk mengkategorikan dataset ini menjadi lebih dari satu klaster. Oleh karena itu tidak bisa diaplikasikan
similarity matrix karena hanya terdapat satu cluster, jadi tidak bisa dibandingkan. Itu ada interpretasinya itu 1, 0, dan min 1. Ada beberapa yang highly similar, yaitu dengan ARI lebih dari 0,8. Itu juga ada yang dissimilar dengan ARI kurang dari 0,2. Lebih banyak yang dissimilar. Itu juga ada analisis untuk trend SSE-nya. Dan hasilnya sesuai dugaan awal ya. Oke. Setelah itu ada acknowledgement of Dun index failure. Untuk satu dataset ini Dun index tidak bisa diaplikasikan karena ada error index out of bounds. Setelah ditelusuri ternyata memang datasetnya tidak cocok untuk digunakan matriks validasi Dun index ini. Nah, setelah itu kesimpulan akhir ada bentuk klaster yang dihasilkan pada dataset ini. Untuk k-means cenderung menghasilkan klaster yang membentuk sferis dengan ukuran cenderung mirip. Di sini skor silhouette-nya moderat rendah, memiliki overlapping. Setelah itu ada hierarchical word and complete, mengatur hierarki cluster. Di sini juga silhouette skornya juga moderat hingga rendah, cenderung menghasilkan partisi yang mirip. Nah, setelah itu DBSkan mencoba menemukan garis padat dan menandai outlier. Di sini di dataset ini DBSkan menghasilkan banyak titik yang sebagai noise dan silhouette yang rendah maupun negatif. Oke, setelah itu ada perbandingan kekuatan dan kelemahan algoritma di dataset ini. Untuk k-means lebih cepat dan mudah diinterpretasikan, tapi asumsinya mungkin tidak terpenuhi dengan baik. Setelah itu hierarchical word maupun complete cocok jika struktur data bersifat hierarkis. Nah, untuk data ini serupa dengan k-means karena tidak hierarkis ya datasetnya. Nah, DBSkan ini kuat dalam menangani outlier. Namun pada dataset ini dia terlalu sensitif terhadap parameter, buat sulit cluster yang terpisah. Karena itu skor silhouette-nya banyak yang menunjukkan negatif. Nah, untuk akhirnya ada kaitan dengan teori jenis clusternya itu data di ruang fitur ini tidak secara kuat mendukung model cluster, well separated maupun density based yang jelas terpisah. Karena dilihat juga silhouette skornya rendah untuk sebagian besar hasil metrik tertentu itu. Setelah itu bentuk cluster yang terlihat pada TSNE itu tidak jelas terpisah, mengindikasikan struktur yang lebih kompleks daripada asumsi dasar yang dikemukakan k-means atau hierarchical complete. Itu juga ada kegagalan DBScan dalam menemukan cluster yang jelas. Ternyata banyak noise dan skornya rendah. Bisa dilihat tadi di silhouette skornya itu skornya bisa rendah sampai dengan negatif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.